Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel App Society. Tetap semangat, tetap hidup walaupun tidak berguna. Oke, sekarang saya akan menjelaskan atau mereview ulang tentang ban yang saya pakai di Suzuki Satria atau di Suzuki. Apa saja yang ingin direview di sini? Pertama itu adalah pemahaman tentang ban-ban seperti ini. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lu. Terus selanjutnya pengalaman saya menggunakan tipe ban seperti ini selama 1 tahun, 1 bulanan lah, karena kemarin agak telat. Nah, tapi posisinya sekarang ini kemarin dipakai ban depan, terus yang depan itu adalah ban belakang, tapi saya tukar. Terus selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang kekurangan atau kelebihannya menggunakan slick tire seperti ini. Terus selanjutnya gimana rasanya ketika ban ini dipakai pada musim hujan, atau bisa nggak ban yang gundul seperti ini dipakai pada musim hujan. Oke, yang pertama itu tentang pemahaman ban. Nah, kita perlu pahami dengan ban slick tire seperti ini, atau orang menyebutnya dengan ban gundul. Tapi kenapa masih digunakan? Bahkan di MotoGP atau di road race sekalian itu masih digunakan, atau menggunakan ban-ban yang terlihat tipis seperti ini. Padahal dia tidak, dia lebih tebal daripada ban-ban biasa, atau harganya juga lebih mahal seperti itu. Saya akan menjelaskan bagian-bagian ban dulu. Ini menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah bagian dalamnya yang ditempatin angin, itu adalah bodi ban. Terus yang kedua itu adalah tread yang menyentuh langsung dengan aspal. Jadi kalau treadnya sudah habis, baru ban ini harus diganti, karena ketika digunakan dia pasti licin. Nah, ban ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama itu adalah soft compound yang saya pakai, terus yang kedua itu adalah medium, terus yang ketiga itu adalah hard compound yang sering digunakan sehari-hari. Itu adalah hard compound. Jadi beda di sini, beda daya cengkramnya. Nah, berbicara dengan daya cengkram, di sini ada 2 yang kita harus mengerti, itu adalah traksinya. Traksi ketika dia menyentuh aspal. Terus yang kedua itu adalah daya cengkramnya, itu adalah gripnya, itu gimana efek pada ban ketika menyentuh pada aspal itu. Kalau gaya gesek saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh, itu karena ada rumusnya tersendiri. Gaya gesek nyukanya seperti apa, gaya yang diberikan seperti apa, dan semacamnya. Nah, tapi karena saya memilih soft compound, di sini pasti daya lekatnya pada aspal itu lebih jauh dibandingkan ban-ban seperti biasa. Nah, terus yang kedua itu daya cengkramnya. Di sini meskipun tidak terlihat, sebenarnya ada grip-gripnya kecil. Grip-grip untuk ketika digunakan pada musim hujan. Makanya nanti saya akan ceritakan ban ini masih layak nggak ketika digunakan pada musim hujan seperti itu, karena masih ada grip-gripnya seperti ini. Grip itu adalah daya cengkram ketika dia memberikan tenaganya atau dia pada pengereman. Traksi itu adalah gaya gesek ketika menyentuh aspal. Yang saya akan ceritakan di sini adalah penggunaan ban ini selama 1 tahun. Menggunakan soft compound selama 1 tahun itu seperti apa penggunaannya? Kalian lihat, itu sebenarnya saya akan tampilkan lebih dekat. Nah, ini gambar lebih dekat ban depan yang saya gunakan. Pada awalnya itu adalah ban belakang, saya pindah ke ban depan. Nah, yang ini itu ban belakang saya.
yang saya tukar dengan ban depan tadi. Dan kita lihat gripnya masih tebel di sini. Nanti ini sebenarnya ban depan saya tukar dengan ban belakang. Nah, saya ban depan tak taruh di belakang, terus yang ban belakang tak taruh di ban depan. Karena apa? Perbandingan itu biasanya 3 sampai 2 pergantian. Itu kalau ban depan itu ganti 1 kali, ban belakang itu otomatis 2 kali. Ketika menghadapi cuaca panas atau menggunakan pas waktu hujan, nggak ada masalah. Bahkan saya sering pulang kampung itu perjalanan sekitar 135 kilo dari sini sampai ke rumah. Itu saya tempuh nggak ada kendala sama sekali, bahkan nggak ada slip dan semacamnya. Itu mungkin karena saya hati-hati juga, tapi saya bilang penggunaannya normal karena kecepatan yang saya gunakan nggak menggunakannya secara normal saja. Kadang saya menggunakan dari sini, dari jarak posisi 135 kurang lebih itu saya tempuh setelah kadang 1 jam 15 atau 1 jam setengah. Kadang ya kalau santai 6 jam seperti yang cerita yang kemarin itu seperti itu. Selama saya gunakan itu alhamdulillah nggak pernah slip dan safety keselamatan di jalan nggak ada masalah. Dan mungkin pengalaman ketika di lampu merah dilihatin sama orang ini ban tipis nggak bisa ganti, mungkin seperti itu. Tapi bayangan orang kan beda-beda. Mungkin yang selama saya harus perhatikan selama 1 tahun, ketika 1 tahun saya ganti tadi ban depan saya tukar ke ban belakang dan ban belakang saya tukar ke karena treadnya yang di ban belakang itu lebih cepat habis. Saya akan bicarakan dengan kekurangannya dulu. Kekurangan menggunakan ban seperti ini. Pertama, biayanya mahal. Pasti itu kawan, pasti kalian harus menyediakan budget sekitar 450 sampai 500 untuk 1 ban saja. Itu. Nah, saya gunakan di sini mereknya itu adalah FDR MP96 dan hampir tidak terlihat, hampir tidak ada gripnya sama sekali di sini. Sangat halus. Nah, itu saya gantinya pas waktu Januari 2020 kemarin. Terus yang kedua, ini sudah mulai hujan. Kekurangan yang kedua, cepat habis. Itu cepat habis. Dan yang ketiga, kayaknya sih belum saya temukan. Ini aman-aman saja. Terus kelebihannya, kekurangannya ketika dilihat orang pasti dikomentari harus suruh ganti karena sudah tipis. Itu kekurangannya. Bagi saya itu kekurangan dan ejekan sepertinya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Terus kelebihan saya menggunakan ban ini sangat nyaman. Ketika di ban aspal halus itu sangat kerasa nyaman, nggak ada power yang terbuang, nggak ada tenaga yang terbuang. Karena traksinya hampir sempurna. Traksi itu gaya gesek ketika pada aspal itu hampir sempurna. Dan pada pengeriman juga aman. Saya bilang aman. Terus yang kedua, kelebihan yang kedua terlihat. Yang ketiga, ya pasti keselamatan lah. Keselamatan harus dijaga karena menggunakan ban yang tipis ini, ya kendaraan licin seperti ini, hati-hati itu lebih ekstra. Nah, bagaimana ketika menggunakan ban ini pada pas waktu saat hujan? Nggak ada masalah, tetap saya gunakan dan alhamdulillah nggak ada kecelakaan yang serius. Ketika ngerem saya ada masalah slip gitu, nggak ada. Alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Asalkan kalian gunakan pas waktu hujan itu kecepatannya jangan lebih lah. Kalau dari 100 setidaknya ya 100 itu maksimal gitu aja.
pertama saya menggunakan hard kompon, ban depan hard kompon. Saya sering jatuh karena pas waktu cornering miring itu sering tergelincir seperti itu. Terus saya coba menggunakan medium kompon, tapi tak taruh di belakang. Itu umurnya mungkin agak lebih awet dari ini, tapi penggunaannya kayaknya lebih keren yang ini menurut saya sih. Pengalaman yang ketiga yang sangat ngeselin, saya pernah membantu orang kecelakaan licin. Saya nggak ikut licin, cuman saya bantu, terus orangnya itu masih komentar, "Mas, bannya itu sampean ganti biar nggak jatuh seperti saya." Padahal kan dirinya yang jatuh, sedangkan saya kan nggak ada masalah seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman yang di jalan, dan banyak hal-hal pengalaman yang sering kalian bikin jengkel, seperti harus ganti ban lah karena masih sudah tipis dan semacamnya. Jika ada kekurangan dan masukan bisa ditulis di kolom komentar nanti ya, untuk kedepannya biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Society video selanjutnya. Oke, bye bye. Tetap hidup walaupun tidak berguna.